Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun muhtaramun yang kami hormati para asatidzah, khusus orang tua kami, ayahanda Ustaz Abdul Manam, semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz Ahmad Syahrani dan para jamaah mushola Ar-Raudhah semuanya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, di malam Senin, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kita menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat yang bisa kita amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita masih tertahan di hadis yang ke-23. Kemarin wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Masih hadis ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghlu fa ba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Baik, sekarang kita bab tentang wassabru diya'un. Sabar itu adalah dia ay nurun. Sabar itu adalah cahaya. Di cahaya bahasa Arabnya diantaranya ada nur, juga dia. Maka maulidnya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, beliau memberikan judul Adhiyaul Lami', cahaya yang lami', yang terang benderang. Ya, nah. Wasabru ay al-mahbub. Sifat sabar ini adalah sifat yang terpuji, sifat yang baik. Dan dikatakan definisi sabar ini adamun nufur minal maqdur, tiada keluh kesah dari yang telah ditakdirkan. Namanya sabar. Waqilah, dan dikatakan juga sabar itu huwa habsun nafsi 'alal ibadat wa masyaqiha. Juga definisi sabar itu menjaga diri di atas ibadah kepada Allah, wa masyaqiha, dan menjaga terus ibadahnya dari penghalang-penghalangnya. Jadi kita rutin ibadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan terus kita kerjain, itu masuk bagian daripada kesabaran. Walaupun ada orang yang biasa aja udah, nggak ada berat-beratnya. Sholat 5 waktu ya udah biasa.
Tapi ada juga orang-orang yang memang butuh kerja keras untuk dia melaksanakan ibadah. Maka prosesnya dia tuh dari mulai berat sampai biasa mengerjakan ibadah tuh namanya sabar. Nah, itu juga termasuk daripada bab kesabaran di dalam melaksanakan ibadah. Wa 'alal masaib wa hararatiha, dan juga sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dia. Wa 'anil munhiyat wasyahawat waladzatiha, dan juga sabar terhadap kelezatan, kenikmatan di dalam melakukan maksiat. Nah, biasanya syaitan itu kalau urusan maksiat dia kasih orang-orang nikmat dalam melaksanakannya. Nah, kalau dia bisa menghindari dirinya dari kenikmatan melaksanakan maksiat, itu juga masuk bab bagian kesabaran. Berarti dari sini sabar dibagi tiga: sabar melaksanakan ibadah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjauhkan larangan-larangan Allah, dalam menjauhi maksiat. Dan memang tiga-tiga ini ada pahalanya masing-masing berbeda-beda. Ya, sesuai nanti kadar kesusahannya, kesulitannya, dan juga ada nas langsung dari Nabi SAW tentang derajat orang yang sabar terhadap ibadah, sabar terhadap musibah, sabar terhadap maksiat. Itu ada tingkatan-tingkatannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya sabar itu cahaya adalah anna thawabahu yakunu dhiya'an wa nuran li sahibi fil akhirah. Maknanya sabar itu cahaya adalah bahwasanya pahalanya akan menjadi cahaya, dhiya'an wa nuran, jadi cahaya li sahibi, untuk orang-orang yang sabar, fil akhirah, di akhirat. Waqad warada, nah ini derajat-derajat ini, dan telah diriwayatkan di dalam riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dunya tentang sabar, dan juga riwayat Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, juga riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan lain-lainnya, bahwasanya anna man sabara 'alal ma'siyat 'alal musibati yuktabu lahu 300 darajatin. Orang yang sabar terhadap musibah, maka dia dapat 300 derajat, naik 300, tinggi gak tuh? 300 derajat. Sabar terhadap musibah, ya, dia ikhlas, dia ridha dengan ketentuan Allah, 300 derajat dia naik. Wa man sabara 'ala ta'ah, dan siapa yang sabar terhadap melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban perintah Allah, yuktabu lahu 600 darajat, ngangkat derajat dia 600 derajat. Wa man sabara 'anil ma'siyah, dan siapa yang sabar dari maksiat, yuktabu lahu 900 darajatin, yang sabar dari maksiat ditulis oleh Allah dia mendapatkan 900 derajat. Berarti dari pahalanya nih, kira-kira lebih susah sabar yang mana ya? Sabar terhadap maksiat lebih sulit. Tengah-tengahnya sabar terhadap taat. Ya, paling atas sabar terhadap musibah.
Jadi semua itu ada ganjarannya insya Allah. Jadi bukan hanya kita melaksanakan perintahnya dapat pahala, tapi proses melaksanakannya juga dapat pahala, masuk kategori sabar. Jadi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, selain dapat pahala sholat 5 waktu, dapat pahala berjamaah, juga dapat pahala sabar dalam melaksanakan sholat. Ya, sholat zuhur lagi capek-capeknya, lagi panas-panasnya sholat. Asar lagi sedang-sedangnya santai, atau lagi ya jam 1 belum ngantuk, jam 2 belum ngantuk, setengah 3 belum ngantuk. Ya, akhirnya setengah 4 masih nanggung kan gitu. Dia bisa bangun buat sholat asar sama dan lain-lain. Ya, kuliah itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sabar terhadap musibah, taat dan maksiat. Dan juga ada riwayat dari Abi Sulaiman Ad-Darani nafa'anallahu ta'ala bih annahu qala, bahwasanya Imam Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan, tanaffusu faqirin duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha afdalu min ibadati ghaniyyin alfa'amin. Masyaallah. Ini khusus buat orang-orang yang Allah uji dengan kefakiran. Ada kabar gembira. Tanaffusu fakir, satu nafasnya orang yang fakir, bukan miskin lagi nih, fakir. Duna syahwatin la yaqdiru 'alaiha, dari urusan dunia yang dia nggak mampu. Dia udah usaha segala macam tapi masih dikasih oleh Allah fakir. Nah, dia sabar terhadap kefakirannya itu afdal, maka nafas si fakir itu lebih utama di sisi Allah min ibadati, daripada ibadahnya ghaniyin, orang kaya, alfu amin, 1000 tahun. Iya, sabar. Jangan dia nggak menjatuhkan derajatnya dan lain-lain. Sabar, dia nggak terjebak ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya, dia nggak melakukan maksiat atas kefakirannya, maka setiap nafasnya Allah catat lebih utama dari ibadahnya orang kaya 1000 tahun. Nah, itu sabar terhadap apa berarti termasuk itu. Kalau kefakiran namanya apa dia? Musibah kali ya? Enggak juga ya. Ya pokoknya terhadap kefakiran sabar. Nah, dan ada riwayat datang dari Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ilahi ayyu manazilul jannah ahabbu ilaik. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, di surga tempat mana yang paling kau sukai? Nah, surga banyak tuh. Lalu Nabi Musa tanya, tempat siapa atau tempat apa yang paling Allah suka? Allah menjawab, Hadiratul Quds. Ada tempat namanya Hadiratul Quds. Qala, Nabi Musa tanya lagi, may yaskunuha, siapa tuh yang masuk nanti ke surga yang namanya Hadiratul Quds? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ashabul masaib, yang masuk ke Hadiratul Quds itu orang-orang yang di dunianya dapat musibah. Qala, Nabi Musa nanya lagi, ya Rabb, wahai Allah, manhum, siapa yang disebut dengan ashabul masaib, orang-orang yang terkena musibah? Qala, Allah menjawab nih,
alladzina idza betalaituhum sabaru. Ashabul masaib itu definisinya mereka yang saat aku kasih ujian sabaru, mereka sabar. Wa idza an'amtu alaihim, kalau aku kasih nikmat kepada mereka syakaru, mereka bersyukur. Wa idza asabatuhum musibah, dan kalau lagi dapat musibah qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti ashabul masaib bukan hanya musibah kefakiran atau musibah lain-lain. Orang yang dapat nikmat lalu dia bersyukur termasuk, karena diuji dengan harta juga musibah kadang-kadang. Nggak kuat jadi OKB, ya, orang kaya baru, sombongnya setengah modal, sombong banget. Ya, siapa dulu tuh ya? Haji Muhyiddin aja betul, apa Pak Madin, ya. Nah, yang sabar terhadap musibah, syukur terhadap nikmat, itu golongan ashabul masaib yang nanti Allah berikan surga, tempat di surga namanya Hadiratul Quds. Nah, wa an Ikrimah radhiyallahu ta'ala, dari Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, tufi'a siraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqila lahu ya Rasulullah amusibatun hiya? Qala na'am, kullu syai'in yu'dhil mu'min fahuwa musibah. Jadi kata Ikrimah, lampunya Nabi dulu kan, Nabi kalau pakai penerangnya pakai apa tuh? Pakai siroj yang kayak pakai minyak gitu, ya. Kayak lilin lah sekarang mah ya, mati tuh lilinnya. Lalu Ikrimah lihat, kata Ikrimah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nabi bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Ikrimah, ya Rasulullah, memang ada musibah apa? Kok engkau sampai mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal cuma lilin mati. Faqala, Nabi menjawab, na'am, kullu syai'in yu'dhil mu'min fahuwa musibah. Sesuatu yang mengganggu seorang mukmin namanya musibah. Artinya matinya lilin kan mengganggu pandangan, aktivitas dan lain-lain. Ya, itu musibah. Maka ucapin inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi nggak mesti ada orang meninggal doang ya. Padahal kalau kita lihat karomahnya atau kemuliaannya Nabi ketika lilin yang meninggal mati, ya, kayaknya cahaya Rasulullah lebih terang daripada sirajnya. Karena pernah Sayyidatuna Fatimah lagi jahit baju, jarumnya jatuh. Cari nggak ketemu. Padahal udah ada siraj. Lalu Rasulullah masuk ke kamar Sayyidah Fatimah, tiba-tiba mudah menemukan jarum. Kenapa? Terang benderang kamarnya Sayyidah Fatimah, masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nah, dalam hadis diriwayatkan juga, ayyuma rajulin sabara ala su'i khuluqi imra'ati. Ini orang perempuan yang minta maaf. Ini hadis nyampein aja nih, Mas. Kata Nabi, siapapun laki-laki sabara, yang bersabar, ala su'i khuluqi imra'ati, terhadap sifat buruk dari istrinya. Ada laki-laki, bininya begitu dah kelakuannya, misalnya sabar dia,
a'tahu Allahu minal ajri mithlu ma a'ta Ayyuba alaihi salam ala balai. Orang laki-laki yang sabar terhadap sifat istrinya, Allah berikan pahala seperti pahala Nabiullah Ayyub yang Allah uji dengan penyakit. Wah, nggak adil nih, sabar. Yang orang perempuan nih kalau dengar ada terusannya. Wa ayyuma imra'atin sabarat, dan perempuan manapun yang sabar ala khuluqi zawjiha, terhadap akhlak kelakuan tingkah suaminya, a'tahallahu minal ajri mithla ma a'ta Asiyata binta Mazahim imra'ah Fir'aun. Orang perempuan yang sabar terhadap kelakuan suaminya, maka Allah berikan dia pahala seperti kesabaran Sayyidah Asiyah menghadapi Fir'aun. Tapi lakinya jangan dibilang Fir'aun. Ini pahalanya doang. Ya, pahalanya doang. Kalau sama-sama sabar, sama-sama dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita nggak bahas semua, terlalu panjang tentang sabar. Selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Dan Al-Quran bisa mendapat atau bisa menjadi hujjah. Hujjah itu apa ya? Dalil ya, kebaikan laka untukmu, au alaika juga bisa membawa apa namanya musibah atau siksaan kepadamu. Kenapa Quran bisa menjadi musibah? Bisa juga. Kita bahas dulu dari kalimatnya ya. Wal Qur'anu hujjatun laka. Dalam kalimat bahasa Arab, kalau laka, lana, lahu gitu-gitu, biasanya konotasinya positif. Biasanya definisinya menjurus kepada yang baik. Tapi kalau alaika atau alaihi, alaikum, biasanya secara umum itu menjurus kepada yang negatif. Biasanya ghaliban secara umum, tidak bisa dipastikan semua. Karena tapi nanti ada hal-hal yang pakai alaika baik, ada ya. Ada juga yang alaika definisinya buruk juga ada. Tapi di sini alaika maknanya definisinya itu buruk. Artinya Al-Quran kalau engkau mengamalkannya dan lain-lainnya laka, jadi kebaikan untukmu. Tapi Al-Quran juga kalau kita mengabaikannya alaika, bisa membawa keburukan buat kita. Namun bukan Al-Quran yang membawa keburukan, tapi sikap kita terhadap Al-Quran lah yang menyebabkan keburukan. Tapi Al-Quran sendiri secara nasnya, isinya, bahkan bentuknya, bukunya, itu semuanya membawa kebaikan buat umat manusia. Jadi jangan salah paham definisinya. Ya, Al-Quran tetap semuanya isinya kebaikan buat kita. Nah, Al-Quran bisa membawa kebaikan. Pertama, ketika kita memandang Al-Quran itu salah satu pandangan ibadah. Jadi ada pandangan yang kalau kita mandang itu dapat ibadah, dapat pahala. Di antaranya memandang Al-Quran, memandang Ka'bah dapat pahala. Langsung apa enggak langsung? Ada yang nanya tuh. Mana Ka'bahnya langsung? Apa boleh kita mandangnya di TV atau di handphone dan lain-lain? Pahala ya pahala. Ya, tapi Ka'bah bukan lukisannya.
Ya, Ka'bah kalau kita lihat di handphone kan misalnya live streaming atau foto asli, ya, itu dapat pahala memandang Ka'bah. Wa nadhara ila ulama, mandang kepada ulama juga dapat. Bahkan dalam hadis dikatakan siapa orang yang memandang ulama fafariha biha, habis memandang ulama dia gembira, senang, pandangannya senang, maka khalaqallahu min tilkan nadharah malakan, Allah jadikan dari pandangannya dia itu satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang malaikat itu beristighfar buat dia sampai hari. Mandang ulama dengan pandangan mahabbah, pandangan gembira, Allah jadikan malaikat beristighfar buat dia. Sampai situ hadisnya. Tapi bisa gak kalau kita memahaminya dari sisi hukum, misalnya dari usul fikihnya ada namanya mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya gitu. Kalau mandang ulama senang, gembira, cinta, dapat istighfar dari malaikat, berarti pemahaman kebalikannya, kalau mandang ulama dengan pandangan benci, pandangan zolim, gak suka, ya, maka Allah jadikan malaikat yang melaknat dia. Bisa nggak kira-kira? Ya, kalau kita pakai kaidah mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari setiap hukum, bisa aja. Maka nauzubillah min dzalik, orang-orang yang memfitnah ulama, gak suka sama ulama, nauzubillah, hari-harinya dipenuhi laknat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, mudah-mudahan kita Allah jadikan dengan berapa Allah yang cinta kepada ulama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita habisin deh. Kullun nasi yaghlu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Kullun nas, setiap manusia, yaghlu ay yusbihu sa'iyan fi umurih, setiap manusia itu diberikan kesempatan di setiap urusan-urusannya. Faba'i'un nafsahu, maka dia bisa membeli dirinya, famu'tikuha, lalu membebaskan dirinya dari azab Allah, awmubiquha, atau dia menghancurkan dirinya masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita semua punya pilihan. Masing-masing kita punya pilihan. Apakah kita mau bawa diri kita ke dalam rahmat Allah, atau kita bawa diri kita ke dalam azab Allah. Jadi bukan semata-mata takdir. Berarti Allah kalau masih nikmat takdir, masih azab takdir, sehingga kalau udah maksiat, oh ini takdir dari Allah, saya berbuat maksiat. Enggak. Setiap kita Allah kasih kesempatan. Ya, setiap kita Allah kasih berikan di tengah-tengah. Kebaikan Allah berikan penjelasannya dalam Al-Quran, keburukan juga Allah berikan penjelasannya dalam Al-Quran. Kita nanti yang membeli diri kita, mau dibawa kemana nih habis dibeli, ya, mau mendapatkan rahmat atau mendapatkan azab. Nah, ini tergantung kita masing-masing. Nah, maka untuk mendapatkan atau membawa diri kita ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dibutuhkan tadi kesabaran dan lain-lainnya di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu
yang bisa membebaskan kita dari azab Allah. Di sini ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya siapa orang yang membaca, man qala hina yusbih, siapa yang di pagi hari membaca Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh a'taqallahu rub'ahu minan nar. Baca sekali itu Allah bebaskan dia dari 1/4 neraka. Baca 2 kali Allah bebaskan dari 1/2 neraka. Baca 3 kali Allah bebaskan dia dari 3/4 neraka. Yang baca 4 kali Allah bebaskan full dari siksa api neraka. Makanya di Al-Wirdul Latif kalau nggak salah, susunan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ada di bacaan ini, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah, terus sampai selesai. Dan itu bacanya 4 kali. Itu kalau kita baca pagi. Kalau bacanya sore, Allahumma inni amsaitu ushhiduka, cuma ganti dari asbahtu jadi amsaitu. Atau nanti kalau di Android sudah ada tuh, download aja tuh, Al-Wirdul Latif, dibaca pagi sama baca sore. Kalau pengajian di Tebet, di Al-Afaf, biasanya sebelum taklim tuh ada Sabtu sore, baca itu dulu tuh, baca Al-Wirdul Latif. Di antaranya ada bacaannya. Ya, faedahnya apa? Tadi bisa membawa kita terbebas dari api neraka. Insya bisa ya? Baik deh. Alhamdulillah hakam juga ini hadis ke-23. Berapa kali pertemuan? 3 kali ya. Baik, selanjutnya nanti insyaallah kita lanjutkan hadis ke-24. Panjang amat ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina